Halo guys, selamat datang kembali di Restory bersama aku, Rizky Santoso. Seperti biasa, di Restory kali ini kita akan kembali membuka dan membahas sebuah kasus kriminal yang tentunya akan merubah pandangan kalian tentang dunia ini, bahwa dunia ini bukanlah dunia yang isinya penuh dengan kebahagiaan saja. Tapi sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus dari Rhonda Castro. Rhonda Castro dan Stephen Nicholas adalah sepasang kekasih yang tinggal di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Kisah cinta mereka berawal pada tahun 2005 saat ibu Rhonda yang bernama Julia menyewa kamar di kondominium milik Stephen. Saat itu Rhonda yang masih berusia 20 tahun jatuh hati dengan Stephen yang sudah berusia 30 tahun karena berbagai perhatian yang pria itu berikan kepadanya. Modus yang dilakukan Stephen untuk mendekati Rhonda saat itu bisa dibilang cukup mulus dan juga cukup halus, di mana dia mendekati Rhonda yang saat itu seorang mahasiswa dengan cara memberikan tutor gratis kepada Rhonda. Menurut teman Rhonda yang bernama Jensko, cara Stephen yang memperlakukan Rhonda layaknya seorang putri benar-benar membuat temannya itu jatuh hati kepada pria 30 tahun itu. Hubungan asmara Rhonda dan Stephen ini bisa dibilang cukup serius dan keduanya juga menunjukkan komitmen dalam hubungan mereka. Tidak hanya menjalin hubungan baik dengan Rhonda, Stephen juga menjalin hubungan baik dengan seluruh keluarga Rhonda, terutama dengan adik-adik perempuan Rhonda yaitu Tessa dan Melanie. Meskipun keduanya terlihat saling mencintai satu sama lain, hubungan Rhonda dan Stephen tidak pernah menuju ke arah yang lebih serius. Meskipun begitu, hubungan mereka berdua ini membuahkan seorang putri yang mereka namai Ava Nichols. Menjadi seorang ibu di usia yang terbilang masih muda membuat Rhonda harus menyisihkan sementara mimpinya untuk menjadi model terkenal. Meskipun begitu, hari-harinya bersama bidadari kecilnya sudah cukup membuat Rhonda bahagia meski di dalam benaknya masih ada setitik harapan untuk mewujudkan mimpinya. Foto-foto ini menjadi bukti solid yang menunjukkan kasih sayang Rhonda kepada putri satu-satunya itu. Orang-orang terdekat Rhonda juga mengatakan kalau Rhonda adalah ibu yang sangat mencintai anaknya. Anak memanglah sebuah berkah dari Yang Maha Kuasa. Akan tetapi anak juga membawa tantangan yang tidak main-main bagi orang tua mereka. Apalagi orang tua muda seperti Rhonda. Menurut Stephen, Rhonda menjadi lebih sering stres karena berbagai hal sejak memiliki anak. Dan hal yang menurutnya paling membuat istrinya itu stres adalah keinginannya menjadi model dan berat badannya yang naik setelah dia melahirkan Ava. Di masa ini hubungan antara Rhonda dan Stephen juga mulai memburuk. Dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka juga mulai sulit dihindari. Bahkan perbedaan pendapat tentang hal-hal sepele bisa langsung membuat mereka berselisih. Pertengkaran Rhonda dan Stephen ini sudah mencapai tahap yang serius. Salah satu teman Rhonda bahkan pernah dikirimi foto punggung Rhonda yang memiliki luka memar. Dan saat itu dia mengira kalau mungkin luka itu disebabkan oleh KDRT yang dilakukan Stephen. Tidak hanya itu, ayah Rhonda juga mengatakan kalau Rhonda sebenarnya mempunyai niatan untuk meninggalkan suaminya. Akan tetapi dia tidak bisa melakukan hal itu karena dia merasa tidak mampu membiayai kebutuhan putrinya sendirian. Meskipun pertengkarannya dengan Stephen cukup parah, Rhonda tidak pernah berpikir bahwa kekasihnya itu akan mampu melakukan hal-hal mengerikan kepadanya. Pada tanggal 16 Maret tahun 2009, operator 911 mendapatkan laporan dari seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai Stephen Nichols yang melaporkan pacarnya meninggal setelah terjun dari tebing Eagle Creek Trail di Oregon, Columbia River Gorge. Setelah mendapatkan laporan dari Stephen, para petugas pun langsung diterjunkan ke area itu untuk merescue tubuh Rhonda. Menurut keterangan yang diberikan Stephen kepada petugas,
Hari itu dia dan Rhonda pergi mendaki Eagle Creek sesuai dengan rencana awal mereka untuk mendaki 25 trail terbaik di Oregon dengan tujuan untuk menurunkan berat badan Rhonda. Steven lebih lanjut menjelaskan bahwa perilaku kekasihnya yang awalnya normal-normal saja tiba-tiba berubah menjadi aneh di tengah-tengah perjalanan mereka. Saat itu Steven mengatakan kalau sebelum pacarnya itu terjun, Rhonda sempat bertanya kepada dirinya apakah dia mau merawat putrinya jika sesuatu terjadi kepadanya. Steven lebih lanjut mengatakan kalau dia sempat mengajak kekasihnya untuk pulang karena cuaca saat itu mulai memburuk. Tapi bukannya mengikuti Steven kembali, Rhonda malah mengikat handuk di pundaknya dan kemudian mengatakan Supergirl sambil menuruni jalan setapak licin yang kemudian membuat dirinya terjatuh ke dalam jurang. Steven lebih lanjut mengatakan kepada petugas kalau dia kemudian tidak mengetahui secara pasti apa yang telah terjadi. Namun dia ingat kalau saat itu dia meluncur menuruni jurang dan menyeberangi sungai yang dingin untuk menyelamatkan Rhonda. Akan tetapi, sayangnya dia saat itu tidak bisa langsung menyelamatkan Rhonda karena dia sempat tak sadarkan diri selama beberapa saat. Dan ketika dia sadar, Steven kemudian pergi menuju ke mobilnya untuk mencari sinyal sekaligus menelepon 911. Dalam keterangannya, Steven menggambarkan keadaannya saat itu sangatlah sulit, di mana dia harus meninggalkan kekasihnya sendirian dan berjalan menyusuri jurang dalam keadaan kedinginan. Bahkan, Steven mengklaim bahwa dirinya saat itu mengalami hipotermia. Tentu saja tragedi yang menimpa Rhonda ini cukup janggal bagi petugas yang saat itu mendapatkan laporan dari Steven. Tidak hanya itu, keluarga Rhonda yang mendengar kronologi kematian putrinya juga tidak percaya kalau Rhonda mengakhiri hidupnya sendiri. Apalagi jika melihat kalau Rhonda ini adalah ibu yang sangat menyayangi anaknya, maka tidak mungkin Rhonda rela meninggalkan anak tercintanya sendirian. Perilaku Steven mulai terlihat mencurigakan setelah kematian tragis yang menimpa kekasihnya. Menurut keluarga Rhonda, Steven ini sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih saat prosesi pemakaman Rhonda. Tidak hanya itu, setelah sepeninggal Rhonda, Steven seakan-akan menjauhkan Ava dari keluarga ibunya. Bahkan Steven juga pindah rumah di daerah yang dekat dengan rumah keluarganya untuk menjauhi keluarga Rhonda. Di sisi lain, keluarga Rhonda yang tidak percaya kalau putrinya bundir datang ke kantor polisi dan menuduh kalau Steven telah mendorong putri mereka ke jurang. Tidak lama setelah Rhonda meninggal, Steven memutuskan untuk pindah ke Cina dan membawa Ava bersamanya. Kepindahannya ke Cina saat itu seakan-akan mengisyaratkan keinginan Steven untuk move on dari Rhonda dan membuka lembaran baru bersama putrinya di negeri tirai bambu itu. Kota Wuxi menjadi pilihan Steven untuk memulai awal baru bersama puterinya. Di kota itu, Steven bekerja sebagai guru bahasa Inggris untuk para pekerja di suatu perusahaan. Kepindahannya ke Cina nampaknya adalah pilihan yang tepat bagi Steven dan anaknya. Ava saat itu nampak beradaptasi cukup baik dengan lingkungan dan budaya di sana. Bahkan Ava bisa lancar berbicara bahasa Mandarin hanya dalam waktu 2 bulan. Untuk Steven sendiri, dia menemukan tambatan hati barunya yang bernama Landy Yin Yang. Hubungannya dengan Landy ini bisa dibilang cukup serius. Bahkan Steven tidak ragu-ragu melamar Landy dan langsung merencanakan pernikahan mereka meskipun mereka berdua baru kenal 1 tahun, karena menurutnya Landy adalah wanita yang ideal untuk menjadi ibu Ava. Lainnya sebuah kotak Pandora yang terbuka. Rencana pernikahannya dengan Landy malah membuat semua kejahatan dan keburukan Steven di masa lalu terungkap dan menyeretnya ke jurang kehancuran. Pada bulan Februari tahun 2015, 6 tahun setelah Rhonda meninggal, Steven akhirnya ditangkap atas tuduhan pelenyapan nyawa Rhonda ketika dirinya kembali ke Amerika dengan putrinya untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Landy. Steven kemudian diekstradisi ke Oregon dan hakim memberinya jaminan sebesar $2 juta untuk bisa bebas sambil menunggu persidangannya.
Penangkapan yang dilakukan pihak berwajib saat itu didasari investigasi mereka terhadap kasus kematian Ronda yang telah mereka lakukan selama 6 tahun. Dan investigasi itu menunjukkan indikasi kalau Ronda tidak bundir, dan orang yang bertanggung jawab atas kematian Ronda adalah Stephen. Persidangan kasus pelenyapan Ronda Casto sendiri berjalan cukup alot dan penuh dengan kejutan-kejutan yang tak terduga. Stephen melalui tim pembelanya bersikeras menyatakan kalau dirinya tidak bersalah. Bahkan tim pembela Stephen sampai menerjunkan beberapa orang untuk menginvestigasi Eagle Creek Till demi membuktikan kalau kliennya itu tidak melenyapkan Ronda. Dalam investigasi itu, tim pembela menemukan fakta bahwa Ronda mengalami cedera di bagian pinggulnya. Fakta ini membuktikan bahwa Ronda terjatuh bukan karena didorong. Pasalnya Ronda jatuh dengan kaki terlebih dahulu dan bukannya jatuh dengan posisi jungkir balik. Tidak hanya itu, bukti-bukti seperti resep obat depresi, obat penurun berat badan, catatan yang menunjukkan kalau Ronda pernah mengkonsumsi berbagai narkotikoi, dan catatan sesi terapi Ronda yang menunjukkan wanita itu mengalami depresi kian menguatkan argumen mereka bahwa sejatinya Ronda lah yang bertanggung jawab atas kematiannya sendiri. Tidak bisa dipungkiri kalau terungkapnya beberapa bukti tersebut membuat posisi Stephen berada di atas angin. Tapi nampaknya Dewi Fortuna tidak berada di sisi Stephen. Setelah terungkapnya beberapa bukti yang menguntungkan pria 30 tahunan itu, seisi persidangan dikejutkan dengan bukti bahwa Stephen memiliki hubungan asmara dengan adik Ronda yang bernama Melanie yang masih berusia 16 tahun. Perlu diketahui bahwa hubungan asmara Stephen dan Melanie bukanlah hubungan asmara platonis melainkan hubungan asmara erotis, yang berarti mereka berdua pernah dan sering bercocok tanam di belakang Ronda. Terungkapnya bukti ini melahirkan asumsi kalau pelenyapan nyawa Ronda yang dilakukan Stephen dikarenakan karena Ronda telah mengetahui hubungan Stephen dengan adiknya. Tidak hanya itu, persidangan itu juga menampilkan foto terakhir dan pesan teks Ronda yang dikirimkan ke ibunya yang lumayan meragukan ketidakbersalahan Stephen. Setelah Stephen ditangkap atas pelenyapan Ronda, dia didakwa atas 2 tuduhan kekerasan seksual tingkat 3 dan 3 tuduhan sodomi tingkat 3 terkait hubungannya dengan Melanie. Dan setelah itu, Stephen mengaku bersalah atas 2 tuduhan pelecehan seksual. Akan tetapi saat itu dia mengatakan kalau dia dipaksa melakukan hal tersebut dan mengatakan bahwa pengakuannya tidak benar. Menurut Stephen, satu-satunya alasan dia mengaku bersalah adalah bahwa hukum akan memungkinkan dia untuk melawan dan berpotensi mendapatkan kembali hak asuh atas puterinya. Akan tetapi, kebersalahan Stephen dalam kasus pelecehan ini dibuktikan dengan klaim dari pihak berwajib yang mengklaim kalau hubungan antara Stephen dan Melanie berlangsung selama 4 tahun. Tidak hanya itu, mereka juga menyodorkan bukti pesan teks antara Ronda dan Melanie sebelum Ronda melakukan pendakian, yang memperlihatkan kalau Ronda yang mengetahui hubungan Melanie dengan pacarnya itu meyakinkan adiknya kalau Stephen hanya memanfaatkannya karena ingin menyakiti dirinya. Berbagai kebobrokan Stephen pun mulai terungkap setelah skandalnya dengan adik Ronda terbongkar. 6 bulan setelah Ronda meninggal, Stephen pernah ditangkap dan didakwa dengan 5 tuduhan pelecehan seksual karena diduga telah menyentuh seorang gadis berusia 13 tahun secara tidak pantas. Kasus ini juga mempunyai bukti yang kuat di mana Stephen pernah mengirimkan pesan teks bernada seksual dan sebuah foto dengan bajunya yang terbuka kepada korban, yang membuat Stephen langsung mengaku bersalah. Tidak berhenti di situ, kebobrokan Stephen kembali dibongkar oleh sahabat Ronda, yang bersaksi bahwa dia pernah mendengarkan Ronda dan Stephen bertengkar beberapa kali ketika dia sedang berbicara di telepon dengan Ronda. Dan kesaksian teman Ronda ini sekaligus membuktikan kalau Stephen telah berbohong kepada penyidik, karena sebelumnya dia mengatakan kalau hubungannya dengan Ronda baik-baik saja. Di sisi lain, keluarga Ronda sangat yakin bahwa Stephen melenyapkan Ronda karena dia ingin mendapatkan polis asuransi jiwa milik Ronda sebesar $1 juta. Meskipun beberapa bukti tersebut telah menjatuhkan reputasi Stephen dan menunjukkan kebohongannya saat proses penyidikan,
pihak berwajib masih kesulitan untuk memenjarakan pria itu dengan dakwaan pelenyapan terhadap Rhonda karena mereka masih belum bisa menemukan bukti yang benar-benar membuktikan kalau Steven telah melenyapkan Rhonda. Alhasil, pihak berwajib seakan-akan membuat jalan pintas untuk menjatuhkan Steven dengan cara bernegosiasi dengan pria itu bahwa dia akan mengaku bersalah atas dakwaan pelenyapan yang disebabkan oleh kelalaian pada tahun 2017. Dan dakwaan ini bisa dibilang lebih ringan daripada dakwaan yang dijatuhkan kepada Steven sebelumnya. Steven pun akhirnya setuju menerima tawaran itu, dengan catatan kalau dia menerima kesepakatan itu bukan karena dia telah mengakui kalau dia melenyapkan Rhonda, melainkan dia hampir kehabisan waktu untuk mendapatkan hak asuh putrinya. Tentu saja langkah yang dibuat pihak berwajib membuat orang-orang terdekat Rhonda terutama keluarganya merasa kecewa. Mereka merasa bahwa Steven seharusnya diberikan hukuman yang lebih berat atas perlakuannya terhadap putri mereka. Steven juga tanpa perasaan dan logika mengklaim kalau sebenarnya Rhonda belum meninggal setelah terjatuh dari Eagle Creek. Namun dia harus melenyapkan kekasihnya itu karena kekasihnya saat itu sangat menderita dan sekarat. Dan dia berpikir bahwa dia harus mengakhiri penderitaan Rhonda yang sekarat dengan cara melenyapkannya. Dari sini kita bisa melihat inkonsistensi dari pernyataan maupun klaim yang dikeluarkan Steven dari awal penyelidikan hingga persidangan terakhir. Kalau memang benar dia tidak melenyapkan Rhonda, kenapa dia terus mengubah kesaksiannya dan menutupi beberapa fakta yang kemudian terungkap? Tidak hanya itu, Steven juga mempunyai motif yang kuat untuk melenyapkan Rhonda, di mana dia ingin mendapatkan polis asuransi jiwa plus menutupi skandalnya dengan adik Rhonda. Terlepas dari seluruh kejahatannya terhadap keluarga Rhonda yang membuat keluarga itu terpecah belah, rentetan persidangan Steven telah memperlihatkan sisi monsternya yang penuh dengan nafsu tak terkendali dan keserakahan yang amat besar yang membuatnya rela melakukan apapun dan mengorbankan segalanya demi memuaskan nafsunya dan mendapatkan semua hal yang dia inginkan.